Keesokan harinya, pagi hari yang cerah, saatnya kembali ke rutinitas. Dira pun sudah sibuk menyiapkan sarapan pagi untuk Kinan dan Quinsa. Selalu ada drama setiap kali membangunkan Queen dan Kinan. Queen yang mulai manja untuk dibangunkan sedangkan Kinan yang mulai malas bangun pagi dan selalu menunggu hal romantis dari Dira untuk membangunkan Kinan. Hingga membuat Dira merasa kesal sendiri dengan sikap suaminya yang selalu saja mengulur waktu saat dibangunkan. Sedangkan Queen sudah siap dan selalu menunggu lama di meja makan. Kali ini mereka sudah berkumpul di meja makan dengan menu nasi goreng dan jus jeruk buatan Dira. Sayang, hari ini kamu temenin aku ngantor ya. Sekalian kita bagi-bagi tempat cuci tangan ke warung-warung tenda. Kata Kinan sambil menyeruput jus jeruk. Iya sayang. Ya aku masih sebel aja sama ibu-ibu itu. Aku kan baik niatnya tapi mereka malah marah. Kamu aja caranya yang salah. Ya gimana? Itulah aku. Sahut Kinan sambil tersenyum. Sayang. Kalau kamu kerepotan jaga rumah dan Queen, aku bisa cari babysitter buat kamu. Karena Mbak Mira kayaknya udah nggak balik lagi. Nggak apa-apa kok, Mas. Aku masih sanggup kok. Lagian asisten rumah tangganya Mama juga udah 3x seminggu kesini. Jadi ya aku masih kebantu. Nanti kalau kita tambah anak lagi baru nyari. Hehehe. Oke. Kalau gitu kita gas aja sayang. Kata Kinan dengan semangat. Queen juga mau. Ma punya adik. Sahut Queen. Iya. Sayang. Nunggu Allah yang ngasih ya. Biar Queen ada teman main. Hori. Kalau gitu Queen akan rajin berdoa supaya cepat dikasih adik. Kata Queen dengan semangat. Sesampainya di kantor, Kinan segera menemui Jerry. Sedangkan Dira menemui Raihan dan Lena. Jer udah siap semuanya. 5 menit lagi nyampe. Lo temenin gue ya nanti. Gue cuma mau nemuin tuh ibu-ibu warung tenda. Sisanya suruh yang lain. Kata Kinan. Emang lo kenapa sih? Dendam banget gitu sama tuh ibu-ibu warung tenda. Seorang Kinan bermasalah dengan ibu-ibu warung tenda. Kata Jerry dengan penuh rasa heran. Ya, kan gue 2 hari ini abis pacaran sama Dira dan Dira ngajak gue keliling jualan roti. What? Apa? Jualan roti. Buhahaha. Tawa Jerry menggelegar. Nggak usah ketawa. Protes Kinan. Terus gimana lagi? Kok gue penasaran. Ya terus Dira ngajak makan di warung tenda lah. Ya gue komplain soalnya minyaknya udah hitam. Gak ada tempat cuci tangan terus cuma ada kobokan. Bisa bayangin kan kotornya air itu. Dan lemak jenuh yang ada di minyak itu. Ih. Kata Kinan sambil menggeliatkan bahunya. Dasar lo Kinan. Kinan. Justru minyak yang hitam itu bikin tambah gurih dan kobokan itu bikin makan semakin lahap. Goda Jerry diiringi tawa yang meledek. Ih jijik banget.
Terus masalahnya apa? Sampai lo minta dibeliin tempat cuci segala. Ya karena gue udah janji bakal beliin semua warung tenda yang nggak punya tempat cuci tangan. Ya mereka nggak percaya karena waktu itu penampilan gue nggak seelegan ini. Gue pakai jeans robek-robek ikutin gaya Dira. Ya ampun Ken. Hadeh. Pusing deh gue. Seorang Kinan terjun ke jalanan. Jualan roti. Makan di warung tenda. Good idea Dira. Kata Jerry yang semakin puas untuk mentertawakan Kinan. Dan apa lo tahu? Jer. Abis itu gue diajak ke kafe buat jadi pelayan sama Dira. Cerita Kinan dengan antusias. Apa? Lo jadi pelayan juga? Hahaha hebat banget sih Dira. Suruh lo jadi pelayan. Kata Jerry dengan tawa lebarnya namun seketika Jerry terdiam ketika ingat pelayan bernama Kendi itu. Dan Jerry berpikir bahwa itu Kinan. Ia jadi pelayan. Dan lo tahu. Ada pembeli yang reseknya minta ampun. Kalau bukan karena Dira gue udah sumpal mulut orang itu pakai sepatu gue. Kata Kinan sambil mengeratkan rahangnya dan menatap tajam Jerry. Jerry pun menelan ludah karena yang dimaksud Kinan itu adalah dirinya. Dan pelayan bernama Kendi itu adalah Kinan. Terus sekarang apa yang pingin lo lakuin sama pembeli resek itu? Imbu Jerry yang mulai terpojok. Sekarang lo jadi sopir. Bawa mobil box berisi tong timba itu dan drop timba itu ke warung tenda yang belum ada tempat cuciannya. Lo ganti baju mirip seperti penjual timba keliling. Gue sama Dira ya naik mobil mewah lah dan lo selamat menikmati jadi sales timba keliling. Gue tunggu 5 menit. Kata Kinan dengan tegas dan kemudian pergi berlalu sambil menahan senyumnya karena puas mengerjai balik Jerry. Duh, Jer. Bukan mulut lo sih. Jadi cowok resek amat. Ternyata si Kendi itu si bos Kinan. Kenapa coba gue nggak ngenalin sih pas dia nyamar? Sekarang dihukumkan gue. Gumam Jerry sambil mengacak-ngacak rambutnya. Kinan dan Dira sudah menunggu Jerry di lobi. Kinan dan Dira tertawa terbahak-bahak saat melihat dandanannya si Jerry yang memakai celana kumal robek-robek, kaos oblong, tas pinggang, sandal jepit dan topi serta handuk yang kecil yang mengalung di leher Jerry. Bahkan Jerry menjadi bahan tertawaan satu kantor. Semua yang Jerry pakai adalah baju yang sudah Kinan siapkan khusus untuk Jerry. Puas kalian? Apa lihat-lihat? Gerutu Jerry pada para karyawan yang menertawakannya. Mas Jerry cocok banget pakai baju kayak gitu. Celetuk Dira yang tidak bisa menahan tawanya. Tuh kerjaan suami kamu. Gerutu Jerry sambil menunjukkan pandangan pada Kinan. Mas kamu tega banget sih. Kata Dira sambil menepuk bahu Kinan. Ya biarin aja. Emang enak. Ayo kita berangkat. Sahut Kinan yang segera beranjak pergi dan diikuti oleh Dira juga Jerry. Tapi kamu seneng kan? Dir. Kalau aku disiksa.
Aku kan calon kakak kamu, masak aku nggak dibelain? Protes Jerry. Tapi kan Mas Kinan suami aku. Jadi aku ya harus patuh sama dia. Goda Dira yang semakin membuat Jerry kesal. Heran deh. Gue ini sekretaris, asisten pribadi, atau sales tim basi. Coba kalau gue nggak sukses karena si bos. Ogah gue nurutin dia. Soalnya dia kan malaikat gue sekaligus iblis juga buat gue. Like angel like devil. Gumam Jerry pada dirinya sendiri. Sesampainya di tempat warung tenda yang dituju oleh Kinan. Kinan segera turun dengan gaya super elegan. Kacamata hitam. Sepatu yang mengkilat. Setelan jas yang elegan. Jam tangan Rolex yang melingkar di pergelangan tangannya. Ikat pinggang berlambang Hermes, serta tatanan rambut model soft side parting, membuat Kinan semakin tampan bak putra mahkota. Kilau auranya pun terpancar membuat ibu-ibu warung tenda pun ternganga, termasuk para pembeli yang ada di sana. Bahkan mereka tidak mengenali jika itu adalah orang yang kemarin sempat mampir di warung tenda tersebut. Halo, Bu. Masih ingat saya? Sapa Kinan sambil melepaskan kacamatanya. Dira yang berada di samping Kinan hanya bisa tersenyum melihat sikap narsis suaminya. Sedangkan Jerry mengekor di belakang Dira. Siapa ya? Tanya ibu-ibu itu dengan bingung. Apa minyaknya masih hitam? Lalu apa sudah ada tempat cuci tangan? Kata Kinan yang mencoba mengingatkan ibu-ibu warung tenda itu. Apa benar kamu yang kemarin? Tanya ibu-ibu warung tenda yang mencoba menebak. Yes. Of course. I'm rich man. Percayakan sekarang. Jerry. Cepat ambilkan tempat cucinya. Siap. Bos. Sahut Jerry. Wah, kamu benar orang kaya. Kamu beda sekali. Ternyata kamu sangat tampan. Kata ibu-ibu yang terpesona dengan Kinan. Iya. Lah Bu. Sudah jelas. Makanya Bu. Kalau orang bicara jangan dilihat siapa yang bicara tapi lihat dan dengar isi pembicaraan itu. Kata Kinan dengan gaya bicara yang berwibawa. Oh. Ya ini istri saya. Ibu Kinan yang memperkenalkan Dira. Maaf ya Bu. Atas sikap suami saya. Dia memang seperti itu orangnya tapi sebenarnya sangat baik sekali. Ibu Dira. Sesuai janji saya Bu. Ini untuk Ibu. Saya juga punya bisnis kuliner tetapi saya juga selalu menjaga bahan makanan. Apalagi minyak. Kita bisnis jangan hanya memikirkan untung saja tetapi juga dengan hati. Itu yang selalu istri saya bilang. Saya yakin kalau ibu menjaga kualitas, pasti semakin ramai. Jangan sampai kita untung tetapi kita merugikan konsumen. Jelas Kinan. Iya. Terima kasih Mas Ganteng. Maaf kalau kemarin kata-kata saya menyinggung Anda. Kata ibu-ibu warung tenda. It's okay, Bu. No problem. Singkat Kinan. Oh ya, Mas.
Itu penjual timbanya ganteng juga ya. Bolehlah diambil mantu. Celetuk ibu-ibu itu yang melihat Jerry membantu menata tong timba tersebut. Hahaha. Oh itu. Ambil aja Bu. Kalau mau. Sahut Kinan. Hehehe jangan Bu. Istri saya banyak ada 5 di rumah. Nggak mau nambah lagi. Celetuk Jerry. Penjual timba aja belagu. Mas. Istri sampai 5. Caplos ibu-ibu itu. Kinan dan Dira pun terkekeh. Ya udah. Bu. Kami permisi ya. Semoga bermanfaat karena acara saya padat sekali. Pamit Kinan. Iya. Mas ganteng. Terima kasih. Kinan. Dira dan Jerry pun segera pergi dan naik mobil masing-masing. Jerry melanjutkan berkeliling. Kinan dan Dira melanjutkan perjalanan menjemput Queen sekalian makan siang. Di dalam mobil, Kinan dan Dira terlibat obrolan. Mas, kasihan banget Mas Jerry. Pamornya turun gara-gara kamu. Celetuk Dira. Hahaha. Biarin aja tuh si Jerry. Sedekat apa sih? Mas kamu sama Mas Jerry. Dan sejak kapan kalian dekat? Kamu tahu. Sebenarnya aku bukan tipe anak yang mudah bergaul. Ya seperti Kinan yang kamu kenal. Aku Kinan yang dingin. Aku nggak pernah punya teman. Saat pertama kali masuk sekolah dasar, aku selalu sendiri. Tidak pernah punya teman dan sulit bergaul. Sampai pada akhirnya aku bertemu dengan Jerry. Jerry yang ceria, ceroboh, konyol dan terkadang bodoh. Dia yang pertama kali mengulurkan tangannya untuk menjadi temanku. Jadi saat aku SMP, aku mengikuti Jerry. Sampai pada akhirnya kita SMA laku kuliah. Aku selalu ingin bersama dia. Aku justru yang ngintilin dia, sayang. Karena dia sahabat yang baik. Dia satu-satunya orang yang aku percaya dan satu-satunya orang yang bisa menerima segala kekuranganku sebagai sahabatnya. Bahkan sampai detik ini, dia selalu bersamaku menjadi sekretaris dan asisten pribadiku serta satu-satunya orang yang aku percaya. Saat papanya meninggal, saat kita masih duduk di bangku SMP, perekonomian keluarganya terpuruk. Warisan papanya dijual untuk bertahan hidup dan untuk modal tante Diana buka usaha catering. Dan karena aku sudah anggap dia saudara, aku waktu itu meminta uang pada papa untuk Jerry. Memberinya modal tambahan cuma-cuma. Sampai usaha catering berkembang pesat. Karena dulu aku selalu membantu promosi di kantor papa. Saat itu kami masih SMP. Dan sampai saat papa menyerahkan seluruh bisnisnya sama aku mengajaknya bergabung sampai detik ini. Dia selalu bilang kalau aku seperti malaikat bagi dia tapi juga kadang seperti iblis buat dia. Like angel like devil. Cerita Kinan panjang lebar membuat Dira terharu lalu memeluk Kinan. Aku bangga banget sama kamu, sayang. Jaga selalu persahabatan kalian, kata Dira sambil mengecup pipi Kinan.
Pasti. Sayang. Jadi sekalipun aku marah, ya bagi dia itu hiburan. Begitu juga aku. Dia itu hiburan buat aku kalau aku lagi suntuk. Imbuh Kinan. Dira tidak menyangka bahwa persahabatan Kinan dan Jerry sedekat itu. Bagaimana seorang sahabat bisa saling menerima kekurangan dan kelebihan sifat sahabatnya, serta selalu ada di saat keduanya saling membutuhkan. Sungguh persahabatan yang manis.